Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas tentang Forex itu adalah bisnis yang sangat ideal. Ya, banyak orang berpikir bahwa Forex itu punya banyak keuntungan, punya banyak kelebihan, ya kan? Dan kalau teman-teman ketemu dengan marketing-marketing di luar sana, maka teman-teman akan disodori tentang kelebihan-kelebihan trading forex itu apa, ya kan? Tapi, nah ini ada tapinya yang banyak orang sebenarnya tidak tahu, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin minta teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, ya kan? Dukung terus saya untuk bikin video. Kemudian like juga video ini, kemudian komen kalau ada pertanyaan juga, dan share ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang lebih teredukasi tentang trading forex. Nah, kembali ke slide ini ya. Jadi forex itu sebenarnya punya banyak keuntungan, punya banyak kelebihan. Nah, kenapa kok ada tapinya gitu? Menurut saya pribadi ada beberapa keuntungan trading forex itu malah menjadi bumerang atau kerugian yang dialami oleh trader itu sendiri, ya. Alhasil yang tadinya sebenarnya itu merupakan kelebihan malah jadi kekurangan dan berpotensi membuat trader itu gagal, ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya pernah mengalami, ya. Padahal harusnya itu merupakan kelebihan dari trading forex. Tapi karena ketidaktahuan, ya kan? Karena ketidaktahuan, karena malas belajar, ya kan? Hasilnya malah yang tadinya pengen untung malah rugi, ya kan? Malah kehilangan uangnya. Yang tadinya pengen hidup kalau forex itu kan katanya fleksibel, ya kan, tidak kerja kantoran gitu. Pengennya punya waktu banyak, tapi malah over trading, ya misalnya seperti itu. Ya, jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya bagus di forex, tapi karena tidak tahu malah jadi jelek, ya. Apa saja itu? Yang pertama, nah ini dapat dikerjakan dimanapun asal ada koneksi internet. Nah, ini nggak ada jeleknya sih, ini bagus gitu kan, ini bagus. Walaupun kadang-kadang kalau kita ngomong jeleknya ya, kalau kita ngomong pemula itu malah ngeremehin gitu kan, malah jadi meremehkan. Kenapa? Karena trading itu kalau menurut saya harus niat ya. Minimal kalau teman-teman mau analisa itu harus prepare dulu, harus pakai laptop, harus pakai PC gitu kan. Yang penting layarnya lebar gitu loh. Nah, tapi zaman sekarang kenyataannya adalah banyak pemula yang ya analisa aja dari handphone kayak gitu, yang menurut saya nggak niat gitu. Kalau sudah profesional beda ya, silahkan lah kalau sudah profesional. Tapi kalau pemula gitu, alangkah baiknya tetap walaupun bisa dikerjakan dimanapun, tapi tetap prepare, ya. Walaupun ini nggak terlalu riskan banget ya, gitu. Tapi ya tetaplah harus prepare, gitu ya. Saya aja kalau trading harus pakai laptop, gitu. Kalau pakai handphone nggak bisa, ya kan. Kecuali hanya entry. Kalau hanya entry ya masih bisa lah. Oke, selanjutnya. Tidak ada persaingan antar trader. Dan ini benar. Kenapa? Karena sistem jual belinya itu kita bahkan nggak tahu kalau misalnya kita beli jualnya ke siapa. Memang kita tahu itu ke liquidity provider, ya kan. Tapi kan kita nggak ketemu langsung gitu, sehingga
nggak akan ada persaingan gitu loh. Trader yang satu dengan trader yang lain itu, kalau misal saya untung gitu kan, bukan berarti saya akan saingan sama teman-teman gitu. Teman-teman untung juga saya nggak ada masalah gitu loh, nggak akan mengurangi keuntungan saya, sehingga nggak akan ada persaingan gitu. Yang jadi masalah adalah kenyataannya ternyata gitu kan, ada persaingan yang seharusnya nggak perlu terjadi. Ya, kalau teman-teman lihat di Facebook ya kan, di grup-grup manapun itu yang suka pamer-pamer profit itu ya kan, yang biru-biru gitu kan, ini kan bikin persaingan yang tidak sehat ya kan. Akhirnya apa? Kalau nggak profit segitu itu bukan trading. Mindsetnya kayak gitu. Belum apa-apa udah ketemu langsung ngomong, Mas kalau misal trading bisa nggak profit segini? Bisa nggak profit segini gitu. Apalagi mindset orang Indonesia gitu kan. Selalu nanyanya tuh gini. Ya ini saya sampai geli sendiri. Kalau profit di trading forex tuh bisa sampai berapa? Gitu kan. Nah, habis itu disebutin angka gitu. Biasanya nyebutnya angka, bukan presentase. Angka. Begitu sudah ngomong angka, langsung ditanya lagi. Nah, kalau misal mulai paling kecil berapa? Logis atau tidak? Ya kan? Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, logis atau tidak? Seperti itu. Ya kan? Logikanya adalah kalau misal teman-teman ingin profit yang besar, maka harus ada modal yang besar juga. Walaupun belum tentu modal besar juga teman-teman bisa berhasil di trading forex. Ya, tentu harus ada pengalaman, teman-teman harus belajar dulu, ya kan? Sehingga alangkah baiknya gitu kan, alangkah baiknya teman-teman kalau misal belajar trading nggak usah ya kan, nggak usah pamer-pamer profit, di share, dipamerin ini loh profit segini nggak usah, kecuali teman-teman mau bikin analisa ya kan, itu pun juga sebenarnya agak agak rancu ya. Kadang-kadang ada yang nggak setuju juga gitu, tapi kalau analisa masih boleh lah ya. Teman-teman boleh kayak misal bikin study case gitu kan, bikin video ada study case, kenapa sih kok ngambil plan ini tuh gimana, kenapa kok ini buy di sini tuh kenapa ya kan, kemudian akhirnya profit gitu. Itu saya masih nggak apa-apa, tapi kalau loss juga dibikin video gitu kan, atau dibikin postingan, terserah deh gitu, mau di Instagram story atau apapun gitu, tapi niatnya adalah edukasi gitu, bukan pamer. Karena ketika teman-teman pamer ya kan, dan melihat orang lain lebih, padahal belum tentu juga dia memang bisa seperti itu. Bisa jadi loh dia punya 2 akun gitu kan, yang satu buy, yang satu sell gitu. Yang sell nggak dikasih tahu ke teman-teman, yang buy aja, yang floating profit biru-biru gitu, yang banyak gitu, itu yang dikasih tahu teman-teman gitu loh. Yang loss itu ya mungkin nggak dikasih tahu ya kan. Jadi itu ya, jangan ada persaingan, karena memang tidak ada persaingan seharusnya. Makanya nggak usah ingin tahu orang lain tuh profit berapa ya kan. Kalau presentase masih boleh lah, presentase ya, presentase. Tapi kalau dapat duit berapa nggak usah ya, karena itu malah bikin teman-teman nggak maju-maju ya. Kemudian, keberhasilan seorang trader tergantung dirinya sendiri, ya. Ini bagus sebenarnya, ya kan? Sebenarnya bagus. Kenapa? Karena kalau misal di bisnis sektor real atau di mana gitu, itu ada hal-hal atau faktor-faktor lain gitu. Misal kitanya udah bagus, kitanya udah bener, tapi karyawannya ngaco. Atau kitanya sudah bagus, kitanya sudah benar, karyawannya sudah benar, tapi ada kompetitor yang lebih bagus. Oh mungkin kompetitornya kurang bagus dari kita ya kan. Terus karyawannya juga udah bagus, kitanya udah benar ya, semua sudah sesuai dengan SOP. Kuenya ya kan, atau volume marketnya itu enggak,
nggak gede ternyata, ya kan? Trennya sudah tidak di situ. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi, kalau kita ngomong trading forex, itu enaknya adalah kuenya ada, ya kan? Volume perdagangannya juga besar, dan ya tergantung kita sendiri, gitu loh. Tapi, ada tapinya. Orang tuh malah justru mikirnya, ya kan? Seorang trader itu berhasil karena tergantung dirinya sendiri. Bener kok, bener. Tapi malah pada mikir mereka tuh nggak butuh mentor, ya kan? Ya kalau teman-teman nggak butuh mentor, merasa nggak butuh mentor, nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak nyuruh teman-teman untuk gimana-gimana gitu. Cuman ini pengalaman saya ya. Saya itu trading dari tahun 2018 awal. 2018 awal itu saya belajar sendiri sampai tahun kalau nggak salah 2020 awal ya, sampai 2020 awal. Seingat saya sih 2020 awal ya. Dan nggak jadi-jadi karena saya mikirnya juga gitu loh. Kalau kenapa sih harus ada mentor? Kan mentornya juga bikin YouTube juga gitu loh. Ngapain harus belajar ikut kelas tuh kenapa? Ya kan? Terus buku-buku trading tuh banyak. Ya saya udah banyak baca itu. Tapi kenapa kok nggak bisa berhasil? Ya kan? Mungkin ada yang bisa berhasil dengan belajar sendiri, ada. Tapi kalau teman-teman belajar dengan mentor, ya kan? Dengan adanya ikut kelas, ya kelas apapun, saya nggak mau ngomong kelas di mana ya, kelas apapun, teman-teman akan punya uh, sudut pandang yang lebih tertata rapi, terstruktur, materinya tahu, oh yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu, gitu kan? Sehingga teman-teman juga nggak asal, gitu kan dapatnya. Kalau teman-teman nyari tahu sendiri, otomatis teman-teman akan butuh waktu lebih untuk nyari tahunya. Belum tentu juga ilmu yang teman-teman pelajari itu benar, ya kan? Karena kalau kita ngomong online, ya kan, banyak orang bisa ngomong apapun, gitu. Bisa jadi teman-teman dapat ilmu yang salah, dan kalau teman-teman dapat ilmu yang salah, malah justru ya hancur sendiri, gitu. Banyak orang nggak mau mengorbankan sedikit uangnya untuk belajar, tapi berani meresikokan seluruh uangnya di market yang mana kemungkinan besar juga hancur juga. Gitu ya. Jadi walaupun keberhasilan seorang trader itu tergantung dirinya sendiri, nggak usah sombong. Apalagi nyerang mentor-mentor yang lain gitu. Ngomong kalau mentor kalau trader itu nggak butuh jualan edukasi. Ya, bukan masalah nggak butuh jualan edukasi gitu loh. Tapi ada dua skenario ya. Kalau misal trader itu eh, tidak jualan edukasi, dia kan juga meresikukan waktunya gitu loh. Harusnya dia bisa santai-santai, tapi harus ngajar teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu udah pernah nyoba bikin kelas gratis gitu loh. Bikin kelas gratis loh teman-teman. Gratis, bener-bener gratis. Tapi nyatanya tingkat keberhasilannya tuh bisa dibilang hanya beberapa orang yang saya lolosin lah gitu. Ya kan? Itu pun juga nggak sampai kelas master, itu cuma kelas basic doang. Ya kan? Dari berapa ratus siswa itu cuma berapa tok yang masuk atau yang saya lolosin itu. Kenapa? Karena gratis. Ketika gratis, orangnya juga malas-malesan gitu kan. Terus habis itu selang lama gitu saya nggak bikin kelas, malah nanyain gitu kan, malah di grup bikin-bikin kayak analisa gitu ya, gimana gitu loh, ya kan? Kemarin waktu dikasih gratis nggak niat gitu, sekarang kelasnya nggak ada, malah
nyari-nyari gitu ya. Jadi kenapa kok harus membayar? Karena memang itu juga buat teman-teman sendiri gitu loh. Karena kalau teman-teman nggak bayar, teman-teman nggak akan niat gitu loh ya. Saya itu sekarang kalau misal belajar apapun ya, saya tuh termasuk belajar tentang YouTube ya. Saya tuh bikin apa, eh, ikut kelas YouTube tuh ada gitu. Makanya ini saya lagi suka-sukanya bikin YouTube gitu kan. Karena saya ikut kelas, saya pengen tahu kenapa kok YouTube tuh viewersnya bisa naik gitu kan. Saya beli kelasnya gitu. Kenapa? Karena akhir-akhirnya ya berguna juga dan belajarnya lebih terstruktur. Saya punya tempat untuk bertanya gitu kan. Walaupun keberhasilan menjadi seorang YouTuber pun juga tergantung dirinya sendiri. Kenapa? Kalaupun saya sudah belajar tapi saya nggak pernah upload, saya nggak pernah bikin konten video, ya buat apa? Kan ya nggak, balik lagi semua ke diri saya sendiri, ya kan? Tapi bukan berarti kalau tergantung kita sendiri, kita tidak butuh orang lain. Ya, intinya gitu ya. Nah ini, bisa latihan dulu di demo account. Ya kan? Kalau di bisnis sektorial, teman-teman udah jalan, ya kan? Itu udah bayar buat sewa tempatnya dulu. Minimal 50% mungkin dari total dana yang akan di alokasikan buat bisnis tersebut. Cuman kalau di trading forex itu ada demo account ya. Jadi teman-teman bisa praktek dulu, bisa belajar dulu jual belinya seperti apa tanpa harus takut kehilangan uang. Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah ya kan, fasilitas demo account tuh malah justru ya banyak orang gini, begitu mereka profit di demo account bilangnya gini, wah profit cuma demo account, ya kan, terus menyesal gitu loh. Teman-teman tuh harus punya portofolio dulu gitu loh, punya minimal. Kalau teman-teman nggak mau demo account lama-lama tuh nggak apa-apa, cuman kan teman-teman juga harus ngerti cara buy dan sell-nya tuh gimana, harus ngerti spread tuh seperti apa, ya kan, harus ngerti oh ini kalau mau pakai buy limit atau sell limit tuh bagaimana, minimal kan itu ya harus ngerti dulu. Ngitung lot tuh gimana, ya kan, itu harus ngerti dulu. Kalau nggak ngerti terus gimana, ya kan. Anggaplah teman-teman oke lah mungkin pakai signal gitu kan, entah itu berbayar atau gratis, nggak masalah gitu kan, tapi tetap harus di demo account dulu, ya kan, walaupun mungkin cuma ya 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan nggak apa-apa, tapi tetap harus di demo account dulu. Kenapa? Karena logikanya kalau demo account aja nggak profit, apalagi real account, pasti loss juga itu. Jadi ini adalah salah satu fasilitas atau keuntungan dari trading forex yang justru malah jadi bumerang sendiri ke para trader. Ya mungkin teman-teman juga pernah ngalamin gitu kan. Kalau teman-teman pernah ngalamin, komen deh di bawah video ini ya. Kemudian market buka 24 jam, otomatis kita sangat fleksibel dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya. Sangat fleksibel kita karena kita bisa milih mau trading di market apa ya, market Asia, Australia, kemudian Eropa, Amerika, atau perpotongan di antara Amerika Eropa, ya kan, atau Eropa Asia perpotongannya. Terserah teman-teman. Teman-teman punya apa, waktu lebih dan bebas memilih mau trading jam berapa. Yang jadi masalah adalah orang justru salah kaprah. Karena marketnya bukanya 24 jam, tradingnya pun 24 jam. Ya kalau trading beneran. Yang jadi masalah ada banyak orang yang bahkan mereka nggak punya trading plan, bahkan mereka nggak ngerti buy dan sell itu seperti apa, mereka nggak ngerti resikonya berapa, mereka nggak ngerti kalau misal
mau beli ada kemungkinan turun, ada kemungkinan naik. Kalau naik mau diambil profitnya berapa, kalau turun mau di cut loss berapa, mereka nggak ngerti. Akhirnya apa? Mereka misal pasang buy gitu kan, mereka beli di market buy euro USD gitu. Itu ditungguin teman-teman, ditungguin, nggak pakai stop loss ya, nggak pakai stop loss. Tapi kalau profit dikit-dikit diambil, aneh kan? Jadi kalau misal profit besar tuh takut, tapi kalau loss sampai habis tuh ditungguin sambil berdoa gitu ya kan, semoga naik gitu. Ya memang marketnya buka 24 jam, tapi bukan berarti teman-teman overtrade ya, overtrading. Akhirnya apa? Malah teman-teman yang tadinya niatnya pengen di trading itu punya waktu lebih ya kan, bisa fleksibel waktunya, malah justru nggak punya waktu gara-gara mantengin chart yang naik turun, dan teman-teman pun juga nggak tahu itu mantengin tuh buat apa, cuman berharap supaya harganya mau naik lagi kayak gitu ya kan. Jadi ini bisa jadi kelebihan, bisa juga jadi kekurangan. Kemudian bisa mulai dengan modal yang kecil ya dibandingkan bisnis yang lain. Ini benar juga. Kenapa kalau bisnis yang lain tuh ya modalnya mungkin bisa sampai 100 ya kan. Nah, kalau trading forex, walaupun ya balik lagi, walaupun modalnya bisa mulai dengan kecil, banyak orang karena ketidaktahuan akhirnya malah ngaco. Ya kan? Modal yang kecil juga harus disertai dengan lot yang kecil. Ya. Saran saya itu kalau misal teman-teman baru pemula, maka kalau mau pakai uang real ya otomatis minimal $500 dan eh, lotnya itu 0,01 ya. Lotnya itu 0,01. Jadi jangan lebih dari itu. Karena kalau misal $500 tapi kok lotnya 0,1, itu sama aja. Teman-teman bakal habis. Dan $500 0,01 itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Stop loss maksimal ya 100 pip lah. Itu kan. Nah, itu modal yang kecil, tapi tetap ada standarnya. Bukan pakai uang $5, $10, $20. Habis juga kalau kayak gitu caranya. Ya. Oke. Lanjut. Di tipe akun tertentu, spread sangat rendah. Ya, bener emang. Nah, ini kelebihan gitu kan. Kelebihannya memang itu. Tapi memang ada beberapa pair yang spreadnya juga lumayan lebar. Ya kan. Kalau saran saya mending trading tuh, kalau saya sukanya di major pair ya. Gitu. Jadi pair-pair yang mengandung US dollar itu biasanya spreadnya rendah banget, tipis banget, apalagi di jam-jam yang uh, jam 7 malam sampai jam 10 malam itu tuh dia spreadnya tipis banget gitu kan. Itu saya suka itu. Lanjut, leverage yang digunakan untuk meningkatkan profit. Nah, ini adalah salah satu kelebihan trading forex. Kenapa? Kalau teman-teman trading saham, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat margin. Apa itu margin? Apa itu leverage? Gitu kan. Jadi leverage itu sebenarnya daya ungkit atau pinjaman yang kita lakukan kepada broker. Jadi kalau teman-teman beli euro atau beli USD, itu kalau teman-teman belinya fisik, maka teman-teman nggak dapat leverage, ya kan? Sehingga profitnya pun juga sedikit gitu, naik cuma berapa gitu ya, profitnya sedikit otomatis. Tapi kalau di trading forex, teman-teman bisa dapat leverage bahkan sampai 1:500. Otomatis teman-teman punya kesempatan untuk profit sampai 500 kali lipat daripada profit yang seharusnya. Yang jadi masalah ya kan, ini juga bumerang juga buat teman-teman gitu. Padahal ini harusnya kelebihan. Leverage itu kalau naik gitu kan, kalau dia sesuai dengan analisa kita, otomatis kita akan profit
besar, tapi kalau dia kok tidak sesuai dengan analisa kita, maka kita akan rugi besar juga. Gitu. Maka dari itu, setiap trading harus ada yang namanya stop loss. Dan kita harus meresikokan setiap transaksi kita itu tidak lebih dari 2% dari total balance kita. Yaitu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi yang lain, gitu ya. Nah ini, Forex adalah pasar terliquid di dunia, yaitu 5,3 triliun per hari, ya 5,3 triliun dolar loh ini per hari, bayangkan, ya kan? Jadi bisa dibilang hampir setiap hari itu selalu ada peluang lah, gitu kan? Walaupun nggak setiap hari juga, gitu kan? Tapi marketnya itu sangat volatile, gitu. Dan ini keuntungan buat kita, ya kan? Karena kalau teman-teman trading saham itu nggak se-volatile forex ya, karena forex itu dia lebih tingkatnya lebih ke dunia, lebih ke internasional. Tapi kalau saham itu kan dia per negara, gitu. Jadi nggak se-volatile trading forex kalau saham, gitu. Nah ini dapat membatasi resiko dengan stop loss. Jadi kita dari awal sudah ngerti gitu loh. Oh kalau mau transaksi ini resikonya segini doang ya. Gitu. Ini sampai rugi ya, berarti ya ruginya segini aja gitu. Nggak usah lebih, hari ini pokoknya segini aja gitu. Itu bisa. Ya, kalau teman-teman di sektor real nggak bisa. Gitu. Jadi ini kelebihan. Tapi balik lagi gitu kan. Banyak orang nggak ngerti stop loss. Ya, antara mereka nggak ngerti atau mereka belajarnya salah, akhirnya apa nggak pakai stop loss. Kalau profit sedikit diambil ya, di cut profit, tapi kalau loss dibiarin terus sampai uang teman-teman habis. Ya. Nah, yang seperti ini itu yang harus dibenahi. Padahal beberapa hal yang saya sebutkan ini gitu kan, yang teman-teman lihat di layar ini, itu adalah kelebihan. Tapi beberapa justru malah jadi bumerang buat para trader di luar sana. Itu sebabnya forex itu adalah bisnis yang sangat ideal, tapi banyak orang karena ketidaktahuannya justru malah bikin kelebihan tersebut jadi kekurangan yang mengakibatkan kerugian yang tidak diperlukan oleh para trader itu sendiri. Oke, ini kita sudah lama banget ya. Jadi cukup sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian klik tombol loncengnya supaya kalau ada notifikasi teman-teman dapat pemberitahuan. Share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang teredukasi tentang trading forex ya. Oke, sekian dari saya. See you for the next video and goodbye.